Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Afan Agustia. Kali ini dalam video ini saya akan membagikan sedikit tips mengenai salah satu fitur di aplikasi yang sering kita gunakan dalam perkantoran, Yaps, Microsoft Word. Di dalam Microsoft Word itu ada satu fitur yang memungkinkan kita untuk mengetik keyword kemudian menampilkan sesuatu lebih cepat. Contohnya seperti ini. Kan kalau kita di perusahaan itu biasanya membuat sebuah surat. Dalam sebuah surat itu ada kop atau kepala surat. Dan kepala surat saat kita buat pertama kali itu kan akan memakan banyak waktu. Makanya kita harus menggunakan salah satu fitur dari Microsoft Word yang bernama autocorrect option. Autocorrect ini bermaksud untuk memudahkan kita dalam meminimalisir waktu pengerjaan sebuah sebuah surat lah ya. Ini karena contohnya contoh surat. Jadi kita coba aja. Yang bagian yang pertama adalah kita buka dulu Microsoft Word-nya. Saya gunakan di sini Office 2019. Kalau teman-teman punya 2007 Office 2007 atau 2013 bisa digunakan juga. Saya yakin step-stepnya sama. Baik, lanjut. Dalam sebuah kop itu otomatis kita harus marginnya dulu dibaikin ya, Nah, untuk membuat autocorrect option atau autocorrect ya, ada dua syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, kita harus buat dulu apa yang mau di-copy. Apa yang mau di-copy nanti atau apa yang mau dijadikan autocorrect. Karena kita membahas masalah kop surat, berarti kita akan coba membuat kop surat. Bagian yang pertama, pemerintah kota bersama saja ya, supaya tidak mendiskreditkan nama kota dan lain sebagainya. Kemudian dinas bersama. Kemudian kalau di dalam surat itu biasanya ada nama jalan suka kelurahan bersama, kecamatan bersama, kota ya, kota bersama, provinsi bersama. Baik, nah karena ini spasinya masih besar, saya kecilkan dulu spasinya. Kemudian ditengahin, fontnya kita ganti jadi Times New Roman. Kemudian fontnya, ukuran fontnya kita ganti satu-satu aja karena berbeda. Pengaturan setiap kalimatnya ini kita kecilkan ya, kira-kira secukupnya aja. Nah, biasanya dalam sebuah kop itu kan pasti ada namanya logo. Kita masukkan logo lagi. Logonya kita coba ini saja. Kita ganti ke Truk aja. Kita ganti seperti ini. Nah, ini anggaplah seperti ini logonya. Oh, kurang. Kita tambahkan garis di bagian bawah dulu supaya nampak benar-benar seperti logo. Iya. Weight-nya kita ganti. Oke. Nah, ini salah satu contoh kop yang akan saya buat autocorrect-nya ya. Jadi nanti
Kalau berhasil, ini akan muncul di bagian bawah sini. Baik, syarat yang pertama sudah terjadi, sudah dibuat. Yang kedua lanjut adalah kop surat ini kita blok dulu, kemudian kita copy dan kita masuk ke file, ya, ke file. Ini sudah masuk ke autocorrectnya, terus ke option akan muncul kolom seperti ini, pilih proofing dan disinilah letak autocorrect optionnya. Nah, syarat yang kedua adalah jangan menggunakan simbol, huruf, angka yang sering kita pakai. Kenapa? Karena saat kita membuat autocorrect ini, saat angka atau huruf atau simbol yang kita gunakan ini sering kita ketikkan di dalam sebuah surat, otomatis format surat tersebut akan hancur. Contoh misalnya angka A. Angka A ini akan sering kita temui dalam surat misalnya yang bersangkutan. Berarti saat ketik Y masih aman, tapi saat Anda ketik A, otomatis dia akan jadi kop. Nah, jadi akan hancur tampilan surat kita. Jadi diharapkan memperhatikan simbol yang digunakan untuk membuat autocorrect ini. Jadi saya akan coba gunakan simbol yang ini. Oh, di sini sudah ada. Saya delete dulu. Saya akan coba simbolnya adalah simbol tanda garis miring yang terbalik seperti ini dan hanya satu. Nah, jadi begitu nanti saya menggunakan garis miring terbalik ini, nanti yang akan muncul adalah kop kalau berhasil. Kemudian pilih add, ya. Saya ulangi. Saya klik, saya tekan garis miring terbalik jumlahnya 1, kemudian saya add. Kalau sudah saya add, saya OK, dan jadilah proses autocorrectnya. Untuk mengetahui benar apa tidaknya autocorrect ini sudah berjalan, kita tinggal tekan simbol yang tadi kita gunakan untuk memicu atau kata kunci untuk menggunakan autocorrect option secara cepat. Yep. Ini dia. Benar. Jadi syarat pertama saya akan jelaskan kembali 2 syarat tentang penggunaan autocorrect ini. Syarat yang pertama adalah kita harus mengcopy dan kita harus membuat dahulu apa yang mau kita kopikan untuk autocorrectnya. Bisa kop, bisa surat, bisa tanda tangan, bisa surat keterangan dan lain sebagainya lah. Pokoknya hal-hal yang sering kita lakukan dalam administrasi itu kita harus buat formatnya dulu, kita copy dan kita masuk ke autocorrectnya. Kemudian syarat yang kedua adalah simbol yang digunakan itu harus simbol yang tidak pernah kita gunakan untuk pengetikan surat. Jangan sekali-sekali menggunakan huruf-huruf yang ada di keyboard ini. Maksudnya bukan jangan sekali-sekali sih. Jangan menggunakan huruf yang sering muncul di dalam sebuah surat atau dalam sebuah tulisan. Ya, jadi cukup simbol yang tidak pernah kita gunakan di dalam pembuatan surat. Baik, itu aja video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.